Selamat pagi teman-teman, kembali lagi bersama saya Maria Padaligi. Di video kali ini saya akan membahas beberapa topik mengenai biologi perairan. Mau tahu seperti apa? Ini dia. Nah, pembahasan yang pertama ini ada zonasi laut. Zonasi laut berdasarkan kedalamannya dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama zonasi litoral. Zonasi litoral juga disebut dengan zonasi pesisir atau zona pasang surut. Laut zona litoral berada di antara garis air laut pasang dan garis air laut surut. Pada saat air laut pasang, zona ini tergenang air laut, sedangkan pada saat air laut surut, zona ini menjadi daratan. Yang kedua ada zonasi neritik. Zonasi neritik ini adalah laut dangkal dengan kedalaman 150 hingga 200 meter. Kedalaman ini masih tergolong dangkal. Pada zona ini sinar matahari masih dapat menembus dasar laut sehingga proses fotosintesis dapat berjalan dengan baik. Zona dangkal ini kaya akan beragam jenis ikan dan vegetasi laut. Selain itu terdapat organisme plankton yang tumbuh subur karena oksigennya masih melimpah. Yang ketiga ada zona batial. Zona batial ini juga sering disebut dengan zona laut dalam. Zona ini memiliki kedalaman 200 hingga 2500 meter dengan lereng curam. Wilayah ini tidak dapat ditembus oleh sinar matahari sehingga kehidupan organisme laut tidak sebanyak laut zona neritik. Tumbuhan berkurang cukup banyak, tetapi beberapa binatang masih dapat hidup di laut ini. Yang keempat ada zonasi abisal. Zona abisal ini juga biasa disebut dengan laut dalam. Laut zona abisal ini memiliki kedalaman lebih dari 2500 meter. Temperaturnya sangat dingin. Kondisi yang gelap membuat tidak ada tumbuhan yang mampu bertahan hidup. Namun di tempat ini, di palung dan lubuk laut, ada beberapa binatang yang dapat mengeluarkan cahaya dari tubuhnya. Next, di pembahasan yang kedua, kita akan membahas tentang nekton. Nekton adalah organisme-organisme bergerak yang terdapat pada perairan, baik perairan air tawar maupun air laut. Nekton mempunyai panjang dari beberapa sentimeter hingga 30 meter. Jadi dapat disimpulkan bahwa nekton adalah hewan-hewan laut yang tidak bergantung pada arus laut atau gerakan angin sehingga dapat bergerak sendiri ke sana kemari secara bebas. Seperti ikan-ikan laut, reptil laut, mamalia laut, cumi-cumi, dan lain-lain. Oke, yang berikut ada klasifikasi. Yang pertama, nekton seperti ikan yang berkelompok dapat diklasifikasikan dalam dua golongan, yaitu golongan holoepipelagik dan golongan meroepilagik. Yang pertama, golongan holoepipelagik adalah golongan ikan yang menghabiskan seluruh waktunya di daerah epipelagik. Kelompok ikan ini mencakup ikan-ikan hiu tertentu, seperti cucut, martil, hiu makerel, cucut biru, dan kebanyakan ikan terbang, ikan tuna, setuhuk, cucut geraji, lemuru, ikan duyung, dan lain-lain. Yang berikut ada klasifikasi. Yang pertama, nekton seperti ikan yang berkelompok dapat diklasifikasikan dalam dua golongan, yaitu golongan holoepipelagik dan golongan meroepilagik. Yang pertama, golongan holoepipelagik adalah golongan ikan yang menghabiskan seluruh waktunya di daerah epipelagik. Kelompok ikan ini mencakup ikan-ikan hiu tertentu, seperti cucut, martil, hiu makerel, cucut biru, dan kebanyakan ikan terbang, ikan tuna, setuhuk, cucut geraji, lemuru, ikan duyung, dan lain-lain. Next, di pembahasan ketiga ini kita akan membahas tentang laut dalam. Laut dalam adalah lapisan terbawah dari lautan yang berada di bawah lapisan termoklin pada kedalaman lebih dari 1828 meter. Sangat sedikit atau bahkan tidak ada cahaya yang dapat masuk ke area ini. Dan sebagian besar organisme bergantung pada material organik yang jatuh dari zona fotik. Karena cahaya sangat langka, ikan-ikan pada umumnya memiliki mata tubuler yang lebih besar dari ukuran normal. Beberapa spesies menggunakan warna kulitnya yang gelap untuk membaur dengan lingkungannya sebagai pertahanan dari pemangsa. Beberapa memiliki kemampuan untuk menghasilkan cahaya yang berfungsi untuk menarik mangsa, mengklaim wilayah, berkomunikasi, serta mengalihkan perhatian dari seks. Di pembahasan yang kelima ini kita akan membahas tentang mangrove. Pasti teman-teman semua sudah pernah pergi ke hutan mangrove kan? Nah, kali ini kita akan membahas tentang hutan mangrove atau hutan bakau itu. Nah, hutan mangrove atau hutan bakau ini adalah hutan yang tumbuh di air payau dan dipengaruhi oleh pasang surut air laut.
Hutan ini tumbuh khususnya di tempat-tempat di mana terjadi pelumpuran dan akumulasi bahan organik. Nah, ciri-ciri mangrove yaitu yang pertama didominasi oleh satu tumbuhan yaitu pohon bakau. Yang kedua memiliki akar pohon yang tidak beraturan dan memiliki biji yang bersifat vivipar atau dapat berkecambah di pohonnya. Yang ketiga tumbuh di kawasan air payau atau perairan yang bercampur antara air asin dan air tawar, misalnya di daerah Teluk atau Rawa-Rawa. Yang keempat sangat dipengaruhi oleh pasang surut air laut. Dan yang kelima memiliki tanah yang berlumpur dan selalu digenangi oleh air. Next, di pembahasan keempat ini kita akan membahas tentang estuari. Nah, estuari itu sendiri adalah daerah pantai semi tertutup yang mempunyai hubungan dengan laut terbuka, sehingga dipengaruhi oleh pasang. Dan di dalamnya terjadi pencampuran antara air laut dan air tawar. Estuari dapat disebut sebagai daerah peralihan atau ekoton antara habitat laut dan habitat air tawar. Ciri-ciri estuari yaitu yang pertama, estuari didominasi dengan substrat berlumpur yang endapannya kebanyakan bahan organik. Yang kedua, perairan semi tertutup. Yang ketiga, dipengaruhi pasang surut. Dan yang keempat, tempat cadangan makanan bagi organisme dan bertemunya air tawar dan air laut. Next, di pembahasan terakhir ini kita akan membahas tentang litoral. Nah, daerah litoral ini adalah daerah yang langsung berbatasan dengan darat, sehingga radiasi matahari, variasi temperatur, dan salinitas mempunyai pengaruh yang lebih berarti untuk daerah ini dibandingkan dengan daerah laut lainnya. Biota yang hidup di daerah ini antara lain ganggang yang hidup sebagai bentos, kepiting, teripang, bintang laut, udang, cacing laut, dan ikan-ikan. Nah, manfaat litoral yaitu adalah yang pertama sebagai habitat bagi beberapa spesies laut seperti bintang laut, udang, kepiting, dan masih banyak lagi. Yang kedua sebagai zona pasang surut air laut. Dan yang ketiga sebagai objek wisata karena mempunyai pemandangan yang sangat indah. Oke teman-teman, demikian beberapa topik yang sudah dibahas dalam video ini. Kiranya bermanfaat untuk kita semua. Dan jangan lupa komen, like, dan subscribe sebanyak-banyaknya. Terima kasih.